Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua hari Selasa malam atau hari Rabu dini hari waktu Indonesia. Manchester United akan melakoni laga terakhir di Champions League. Setelah Manchester United bisa kembali lagi berlaga di Champions League, tapi ternyata ini gimana ya? Menurut gue peluang lolosnya tidak lebih dari 20% sih. Secara realistis, mungkin 20% saja sudah terlalu tinggi ya. Karena Manchester United harus lolos dengan dua catatan. Dan dua-duanya nih harus terpenuhi. Nomor satu, harus menang menghadapi Bayern Munchen. Nomor satu itu. Nomor dua adalah mereka berharap di partai lain berakhir imbang. Dimana hasil imbang yang diharapkan akan terjadi ini kan juga sesuatu yang gimana ya, menurut gue tidak mudah untuk bisa tercapai, sehingga sebenarnya peluangnya sangat tipis sekali. Tapi menurut gue ya, yang terpenting adalah bukan soal lolosnya dulu. Situasi Manchester United bisa lolos, kemungkinan besar tidak lolos, ini kan nggak bisa kalau dilihat hanya menghadapi Bayern Munchen saja, enggak. Tapi bagaimana ketika Manchester United di pertandingan-pertandingan sebelumnya di Allianz Arena, mereka tidak tampil fokus, ada blunder dari Andre Onana yang mengakibatkan Manchester United kalah 4-3 di pertandingan yang gue saksikan secara langsung di Allianz Arena, yang menurut gue memang atraktif dari sisi fans yang hadir ya, karena ada 7 gol yang tercipta. Tapi bagaimana Manchester United yang tidak bisa bahkan mengambil 1 poin ya di sana, menurut gue ini juga sangat disayangkan karena Manchester United sebenarnya tampil nggak buruk-buruk banget di Allianz Arena. Oke. Lalu ketika Manchester United kalah di kandang sendiri menghadapi Galatasaray, kunci besar menurut gue di langkah yang tertatih-tatih di penyisihan grup. Karena apa? Lagi-lagi kesalahan sendiri. Galatasaray menurut gue tidak terlalu tampil istimewa di Old Trafford. Manchester United yang tampil lebih atraktif sebenarnya ya, tapi tidak bisa memanfaatkan keadaan. Mereka justru melakukan kesalahan demi kesalahan dan ya kalah. Dan ketika Manchester United juga kalah di Copenhagen, di mana sudah sempat unggul 2 kali, tapi ya ada situasi kartu merah. Bisa dibilang itu tidak beruntung ya. Tapi itulah adanya, Manchester United gagal meraih poin maksimal di Copenhagen. Di Istanbul pun juga demikian. Jadi semua ini ya artinya akumulasi yang mengakibatkan Manchester United harus mengandalkan pada faktor keberuntungan menurut gue. Bukan keberuntungan ya, mengandalkan diri sendiri artinya harus menang menghadapi Bayern Munchen plus juga keberuntungan karena berharap partai selanjutnya yang lainnya ya berakhir imbang. Dan menurut gue ini skenario yang sangat sulit dan sempit sekali, bahkan peluangnya sangat kecil sekali. Kesalahan-kesalahan individu yang terjadi di pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui oleh Manchester United di penyisihan grup menurut gue kalau dari sisi pelatih, dari sisi Erik ten Hag yang menerapkan sistem permainan, strategi dan lain-lain sudah berjalan, tapi pemain melakukan kesalahan individu, ini sudah di luar kendali gitu. Dari situ gue melihat ya faktor ketidakberuntungan kalau dilihat dari sisi manajer. Tapi dia kan juga harus mencari solusi dan tentu saja sulit ya di keadaan seperti itu. Dan Manchester United yang menghadapi Bayern Munchen ini juga dengan form yang tidak konsisten. Di pertandingan terakhir kalah menghadapi Bournemouth 0-3, di 3 hari sebelumnya menang luar biasa menghadapi Chelsea. 4 hari sebelumnya tampil mengecewakan menghadapi Newcastle. Sebelumnya tampil cukup atraktif ketika menghadapi Galatasaray, minus kesalahan error individu ya. Sebelumnya menghadapi Everton tampil luar biasa juga, menang dengan skor meyakinkan 0-3. Jadi inkonsistensi masih terjadi dan ini yang membuat sulit untuk memprediksi atau memperkirakan akan seperti apa menghadapi Bayern Munchen. Ini semua tergantung Manchester United seperti apa yang akan muncul di pertandingan tersebut. Manchester United ketika kalah 4-3 menghadapi Bayern Munchen, ada Casemiro mencetak 2 gol di pertandingan tersebut dan ada Region dan juga Lisandro Martinez di sebelah kiri, di mana 2 pemain yaitu ada Lisandro Martinez dan juga Casemiro
tidak akan tampil ya di pertandingan menghadapi Bayern Munchen. Dan di pertandingan terakhir Bayern Munchen ini kalah telak menghadapi Eintracht Frankfurt dengan skor 5-1. Di mana menurut gua ya cukup banyak pemain inti yang diturunkan oleh Thomas Tuchel di Frankfurt, sehingga pertandingan di Old Trafford nanti bisa justru berbahaya ya, karena Bayern Munchen tentu saja mencari pelampiasan ya kan setelah mereka kalah telak menghadapi Eintracht Frankfurt. Ketika Manchester United kalah menurut gua menghadapi Bayern Munchen, ini merupakan statistiknya di mana possession dikuasai oleh Bayern Munchen 60%, tapi mereka mendominasi. Hanya saja Manchester United lebih efektif. Dari 4 gol yang on target, 3 mereka bisa konversi menjadi gol. Dan menurut gua ini yang harusnya dilakukan di Old Trafford. Manchester United sekali lagi nomor 1 adalah harus tampil fokus dulu. Harus tampil fokus dan harus tampil tanpa beban. Manchester United sering sekali mendapatkan hasil buruk karena ada momentum-momentum periode-periode di mana pemainnya tidak tampil secara fokus di atas lapangan. Dan di sepak bola level tinggi, mau itu Champions League ataupun Premier League, periode-periode kecil itu di mana mereka tidak fokus ya, ini sangat berpotensi lawan bisa mencetak gol, bisa menghukum. Manchester United tidak boleh melakukannya ketika menghadapi Bayern Munchen. Dan itu saja tidak cukup, mereka juga harus tampil efektif, mereka harus tampil tajam. Manchester United di Champions League menurut gue catatan mencetak golnya jauh lebih bagus ketika dibandingkan dengan Premier League. Tentu saja gaya kompetisinya berbeda, tim yang dihadapi juga berbeda-beda, dan menurut gue ini merupakan kesempatan, ini merupakan peluang bagi Manchester United untuk bisa tampil subur, terutama lini depannya. Rasmus Højlund yang menjadi salah satu top skor ya kan di Champions League menurut gua, dan gua harapkan juga bisa kembali mencetak gol. Ini penting. Dan bukan hanya Rasmus Højlund ya, pemain-pemain lain pun, siapapun yang diturunkan wajib menurut gua untuk punya kemampuan yang tajam di depan gawang dari Bayern Munchen, karena tanpa mencetak gol mereka tidak bisa menang. Dan tanpa meraih kemenangan mereka dipastikan tidak akan lolos. Karena tadi gue sebutkan, menang saja tidak cukup. Dan apalagi tidak bisa menang, ya selesai sudah. Oleh karena itu, Manchester United harus bisa tampil lepas juga. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang mengganjal untuk gue secara pribadi, secara ringan amatiran. Yaitu adalah, kalau Manchester United menang, maka mereka ada kemungkinan kalau tidak lolos pun akan ke Europa League. Artinya Manchester United akan bermain di kompetisi hari Kamis malam ya kan, atau hari Jumat malam ya kan. Yang menurut gua justru gimana ya, melihat situasi Manchester United musim ini yang masih fluktuatif, kekosongan jadwal di tengah pekan itu merupakan suatu booster sih harusnya. Karena ada waktu istirahat yang lebih bagi para pemain yang kedalaman skuadnya saat ini juga tidak bagus ya kan. Tapi di sisi lain Manchester United artinya berarti tidak menang dong, ya nggak gitu juga. Karena Manchester United juga tetap menurut gue harus menunjukkan ya kapasitasnya. Dengan mereka tampil di Champions League, mereka harus bisa tampil dengan maksimal menghadapi siapapun. Ditambah lagi ya Manchester United harus menang ya kan untuk bisa ada kemungkinan lolos. Dan gue yakin Erik ten Hag pun juga akan lebih memilih untuk bagaimana Manchester United bisa menang dulu di pertandingan menghadapi Bayern Munchen. Apa yang akan terjadi selanjutnya itu nanti. Tapi pasti akan meminta skuadnya juga untuk bisa fokus menang menghadapi Bayern Munchen. Ya gue harapkan itu bisa terjadi ya, karena gue sebagai fans juga ingin di satu sisi ya nanti main Europa League seperti apa, tapi di sisi lain gue juga ingin melihat bagaimana Manchester United ini menang, bagaimana Manchester United ini bisa berperforma yang bagus juga, terutama menghadapi tim-tim besar. Salah satu contohnya adalah menghadapi Bayern Munchen. Dan berbicara tentang masalah formasi, perkiraan formasi, menurut gue ya kenapa tidak memainkan ini Andre Onana, lalu di kanan ada Aaron Wan-Bissaka dengan menyimpan Diogo Dalot yang di 2 pertandingan terakhir kalau tidak salah kan dimainkan oleh Erik ten Hag, Harry Maguire di sana, dan mengistirahatkan seorang Luke Shaw.
dengan memilih Johnny Evans dan juga Reguilon yang bermain di center back sebelah kiri dan juga sebagai back kiri. Kenapa? Gue melihat ketika kalah menghadapi Bournemouth, ada satu titik lemah di lini belakang, itu adalah Luke Shaw. Yang gue khawatirkan, Luke Shaw ini kan baru absen panjang dari cedera. Yang gue khawatirkan adalah situasi fisiknya nih. Ada gangguan lagi. Yang gue harapkan dia jangan sampai absen lagi, sehingga dengan situasi saat ini ya, di mana Manchester United harus menang tapi juga harus mengandalkan tim lain, dan melihat juga kepadatan jadwal setelah ini akan menghadapi Liverpool, lalu di akhir tahun pun juga akan sangat ketat, waktu istirahat juga sedikit. Ya Luke Shaw diistirahatkan sih menurut gue secara ringan amatirannya, dan memainkan Kobbie Mainoo serta Sofyan Amrabat di lini tengah. Artinya apa? Mengistirahatkan Scott McTominay. Scott McTominay yang menjadi mesin gol dari Manchester United ini terlalu deras digeber menurut gue, dan diperas sebagai solusi untuk mencetak gol, dimana menurut gue ini bukan situasi ideal. Oleh karena itu gue lebih memilih untuk mengistirahatkan Scott McTominay. Bisa saja dia dimainkan dari bangku cadangan tapi tidak dari awal, dengan memberi kesempatan kepada seorang Kobbie Mainoo ya, untuk bisa ya mengalirkan bola dari belakang ke tengah ke depan dengan Sofyan Amrabat sebagai perisai dalam tanda kutip untuk memenangkan duel-duel. Karena gue melihat Sofyan Amrabat punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Dan 3 gelandang serang, Anthony, Bruno Fernandes, dan Marcus Rashford. Mungkin ini juga menimbulkan banyak pertanyaan, mungkin juga banyak sanggahan ya, tapi gue lebih memilih istirahatkan Garnacho. Garnacho di beberapa pertandingan trial sekali lagi juga terlalu digeber. Jadwal di bulan Desember ini akan sangat ketat, dan Garnacho yang masih 19 tahun menurut gua harus diatur nih. Jangan terlalu di-push, didorong terus. Iya, gua paham Marcus Rashford tidak seperti Marcus Rashford musim lalu, tampilannya masih di bawah form yang seharusnya, tapi dia merupakan bagian dari skuad Manchester United yang harus juga digunakan menurut gua. Ya ini situasi yang tidak beruntung sih bagi seorang Erik ten Hag. Karena sekali lagi ya, dia hanya menguras seorang Alejandro Garnacho yang masih 19 tahun juga bukan keputusan yang bijak menurutku. Dan di depan menampilkan seorang Rasmus Højlund dengan harapan Rasmus Højlund yang punya catatan rekor gol lebih baik di Champions League dibandingkan dengan Premier League bisa terus berlanjut rekor golnya. Kurang lebih demikian partai yang menurut gua susah diprediksi sih menghadapi Bayern Munchen. Betul-betul sangat menunggu ya Manchester United seperti apa yang akan muncul di pertandingan tersebut. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.